Tes, tes, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih keterangan teman-teman di ruang Zoom ini di mata kuliah ekonomi manajerial ya. Pertemuan ke-14 ya. Alhamdulillah kita masih bisa ditemukan ini. Baik, untuk pertemuan ke-14 ini itu masih lanjutan dari pertemuan kemarin. Ini tentang analisis risiko dan teori kepuasan ya. Saya akan review dulu dari pertemuan minggu kemarin ya, yang nggak ada pembelajaran. Di layar udah terlihat belum ya materinya ya? Sudah, Pak. Oke, makasih. Baik teman-teman, tentang analisis risiko. Pahami dulu tentang definisi risiko dan ketidakpastian uncertainty ya. Risiko sendiri adalah di sini situasi di mana lebih dari satu kemungkinan hasil untuk menciptakan suatu keputusan dan probabilitas atau kemungkinan yang dimana masing-masing output tersebut adalah tersebut diketahui. Ya. Bedanya dengan ajaran tertentu, ketidakpastian, ini situasi di mana ada lebih dari satu kemungkinan hasil atau outcome yang menghasilkan suatu keputusan dan probabilitasnya dari masing-masing output tersebut tidak diketahui. Ya, risiko tadi probabilitas outputnya diketahui, kalau uncertainty ketidakpastian tidak diketahui. Ya, outputnya seperti apa? Risiko bisa diukur, kalau uncertainty tidak bisa diukur. Nah, mengukur risiko dari distribusi probabilitas itu ada dua jenis, ada discrete dan continuous. Ya, kalau discrete probability distribution itu list of individual event and their probabilities, ya, terdiri dari masing-masing kejadian dan kemungkinannya yang akan terjadi dari setiap risikonya. Terus ini direpresentasikan dengan histogram untuk diagram batang atau diagram bar chart ya, bar. Kalau continuous probability distribution itu unsurnya ada continuous range of events and their probabilities. Artinya di sini adalah kegiatan tersebut atau event tersebut itu berlaku secara kontinu serta kemungkinannya atau probabilitasnya. Direpresentasikan dengan kurva yang smooth, yang landai, bukan kurva bukan diagram batang. Ya. Probability. Nah, sedikit tentang teori penggunaan. Itu ada tiga, ada risk averse, risk neutral, dan risk seeking. Risk averse ada risk averse atau risk aversi itu must be compensated for taking on risk. Ya, harus dapat dikompensasikan untuk mengambil risiko yang ada. Ini berhubungan dengan konsep diminishing marginal utility of money. Penggunaan marginal yang paling kurang dari nilai uang gitu. Kalau risk netral, risiko netral ini indifferent to risk. Ini berbeda dengan risiko pada umumnya. Ini marginal utility of money-nya itu secara konstan. Kalau ada di risk averse semakin menurun, diminishing. Kalau risk netral konstan. Kalau risk seeking ini marginal utility of money-nya itu semakin meningkat. Ya, ini mengarah kepada pengambilan risiko seeking. Ini paling berani ya untuk mengambil. Ini digabungkan sebuah kurva. Ya. Tadi risk averse tadi diminishing marginal utility,
Kalau risk netral itu konstan, ya. Kalau risk seeking itu semakin meningkat atau increasing antara utility of money dengan money or wealth, dengan nilai uangnya maksudnya. Sini di bawah ini. Sumbu X nilai uangnya, sumbu Y utility of money-nya. Nah, utility function of risk averse manager ini adalah perbandingan antara utility of money, penggunaan nilai uang, dengan nominal uangnya yang dijadikan satu dengan utility function, fungsi kepuasan. Oke, itu sekilas dari pertemuan yang kemarin. Sekarang kita lanjutkan dengan materi lanjutan materi tentang teori kepuasan dan mengambil risiko di pertemuan kali ini. Di layar sudah terlihat lagi belum ya teman-teman ya materinya ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Lanjut ya. Sekarang lebih lanjut tentang teori kepuasan dan analisis risiko. Analisis risiko itu sendiri, ya, hubungan antara kepuasan dan pengendalian risiko ada di risk factor. Hal ini dapat dijelaskan oleh prinsip kepuasan marginal yang semakin menurun, ya, yang tadi kelanjutan yang tadi yang definisi marginal utility of money. Jadi oleh prinsip kepuasan marginal yang semakin menurun atas uang, ya, yang tadi definisi marginal utility of money. Kurva tadi ini saya review lagi seperti ini. Jadi antara sumbu Y kepuasan dari uang, utility of money, dengan sumbu X-nya itu nilai nominal dari uangnya, yaitu penghasilan yang akan didatangkan dari kekayaan uang yang ada. Gitu. Ya, ada risk factor itu yang kepuasan menurun, risk normal itu yang konstan, risk seeking itu yang meningkat, ya, increasing maximum utility of money. Gitu. Nah, catatannya di sini adalah kepuasan atau utility menang atau laba lebih rendah dibandingkan kehilangan kepuasan atau utility karena akan kalah atau rugi. Misalnya 1 banding 2, 3 berbanding 4 dan seterusnya. Jadi nggak seimbang ya. Ini dalam hal suatu kasus judi ya, dalam hal menang judi atau laba, misalkan individu memperoleh 1 utility, 1 poin. Dalam hal kalah atau rugi, misalkan individu tersebut kehilangan 2 utility, jadi nggak sebanding ya, 1 kali 2. Jadi probability menang dan kalah atau laba rugi masing-masing 5% atau adil. Itu yang konstan. Maka nilai kepuasan diperkirakan, ya ini ada contoh soalnya. Aktivitas utility ini, EU ini, sama dengan 0,5 dikalikan 1 ya nanti, yang menangnya 1 utility plus 0,5 kalikan min 2 yang kalah. Min ini menandakan kalah ya, dalam kasus judi tadi. Dengan min 0,5. Jadi dapatnya nilai diperkirakan dari uang itu, aktivitas marginal utility-nya sama dengan 0,5 dikalikan $1.000 ditambahkan 0,5 dikurangi $1.000 dengan kosong. Ya, keadilan seperti itu. Selanjutnya, dari kepuasan dan pengendalian risiko atau risk factor. Ya, faktor pengendalian risiko, kalau risk seeking malah mengambil risiko. Kurva meningkat tadi ya, increasing maximum utility of money tadi. Jadi kalau dari kepuasan dan pengendalian risiko tadi ditanya, pengambil risiko akan melihat nilai yang akan diperkirakan dari uang atau dari money, dari uang, sedangkan penghindar risiko ya atau risk factor akan melihat kepuasan yang diperkirakan dari utility penggunaannya. Contohnya, probabilitas 40% dari laba $2.000 dan probabilitas 60% dari rugi $1.000. Maka efektivitas dari uang tadi sama dengan 0,4 dari 40% ya, dikalikan 2.000 ditambahkan 0,6 atau 60% tadi, 60% dikalikan min
min 1000. Min itu rugi ya. Sebenarnya kan hasilnya 2000. Jadi manajer netral risiko tanpa risiko akan menerima proyek tersebut karena hasilnya positif. Tetapi jika ekuitas utility dari 0,4 dikalikan 1 utility plus 0,6 dikalikan min 2 utility seperti kasus sebelumnya, yang di slide sebelumnya, itu sama dengan min 8 utility, yaitu rugi min 8 dari poin 8. Jadi manajer penghindar risiko atau risk averter akan menolak proyek tersebut dalam menghasilkan kepuasan yang diperkirakan efektivitas utilitas yang negatif, meskipun nilai yang diberikan dari nilai uang bersifat positif ya dari 2000 tadi. Jadi dari sisi manajer pengendalian risiko atau risk averter yang seperti risk averter tadi akan menolak proyek karena dilihat dari efektivitas utilitasnya itu min 8 tadi. Gitu. Oke. Nah, teknik lain untuk mempengaruhkan risiko dalam pengambilan keputusan itu ada dua. Ada pohon keputusan sama simulasi. Ini contohnya ya, pohon keputusan bagi penentuan harga, decision of price. Ada itemnya keputusan, terus strategi, terus reaksi kompetitor atau pesaing, ada keadaan perekonomian, ada probabilitasnya, ada tingkat laba sama dengan laba yang diperkirakan. Keputusan ini ada bermula dari titik keputusan dengan asumsi harga yang tinggi dan harga yang rendah. Ya. Strategi harga yang tinggi itu ada data perusahaan, misalnya di sini $80, harga yang rendah yang telah ditetapkan perusahaan itu $32,40. Ya, dan harga tinggi ditentukan probabilitasnya dari harga tinggi 0,60% sama 40%. Ya. Harga rendah juga gitu, reaksi pesaingnya gimana dari asumsi harga tinggi dari harga rendahnya tadi itu 20%, terus harga rendahnya 80%. Jadi dari reaksi pesaing ya dilihatnya. Nah, jadi dilihat dari keadaan perekonomian merujuk lagi, ini dari harga tinggi yang 60% tadi itu diasumsikan dua pesat atau normal atau resesi. Ya. Sini itu pesatnya diasumsikan 30%, normalnya 50%, resesinya 20%, dan seterusnya ke bawah gitu ya, sampai dengan sini tercapai 100% ya masing-masing item. Probabilitasnya ini bisa diukur, jadi 0,18, 0,30 dan seterusnya. Setelah itu labanya sudah ditentukan di sini, jadi ada 60.000, 40.000, 20.000 lah. Terus laba yang diperkirakan sama dengan laba dikalikan probabilitas. Di atas ini labanya 60.000 dikalikan 0,15 jadi 10.800 dan begitu seterusnya. Ya, dengan keputusan harga tinggi yang ditetapkan oleh perusahaan itu dapat mencapai labanya 38.800 dan harga rendah. Jika perusahaan menetapkan strategi harga rendah, maka laba yang diperkirakan yang akan diperoleh itu 32.400. Gitu. Ini namanya pohon keputusan. Nah, terus kalau dari dua ya, pohon keputusan simulasi ya. Kalau simulasi itu langkah awalnya itu pembuatan model, ada prototipe ya. Tapi itu misalkan membuat pesawat miniatur, mendata pesawat. Ya. Dari model tersebut, kemudian mengubah nilai variabel dan memasukkan ke dalam model atau laba perusahaan. Ya. Di dalam model simulasi yang lengkap, perlu mengestimasi dan menentukan distribusi probabilitas dari tiap variabel yang terlibat. Ya. Dari setiap model ini ada estimasi dan penentuan distribusi probabilitas. Terus setelah itu dilakukan pengulangan yang pada akhirnya mencerminkan nilai sekarang dari laba yang diperoleh. Ya. Present value atau PV ya, dari laba yang diperoleh. Terus setelah itu model simulasi berskala penuh sangat mahal dan umumnya hanya dipakai untuk proyek besar. Ya, skala penuh ini maksudnya model menciptakan barang
atau produk yang dalam bentuk utuh. Ya. Itu biaya besar, biaya pesawat, bus dan sebagainya di sini. Tuh. Oke. Tentang pengambilan keputusan dalam ketidakpastian, ini ada kriteria maksimin dan kriteria kerugian minimax. Ya. Kriteria maksimin ini yaitu penentuan strategi yang paling buruk yang dihadapi, kemudian memilih alternatif terbaik di antara yang terburuk. Ya. Jadi maksimin ini ada strategi yang paling buruk, ya, dan memilih alternatif terbaik dari yang tersebut. Jadi dari sekumpulan tersebut dipilih yang paling penting, paling baik dari tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kondisi yang paling buruk yang terjadi. Setidaknya kita dapat memilih yang paling baik dari yang paling buruk itu. Terus kriteria kerugian minimax ini memilih strategi yang paling minim tingkat penyesalan atau kerugian yang akan diperoleh. Jadi risiko kerugian yang paling minimal. Ya. Hal ini dilakukan ketika dihadapkan pada kondisi yang memaksa memilih alternatif yang merugikan atau berpotensi menimbulkan penyesalan. Tuh. Kalau metode-metode lain untuk menangani ketidakpastian, itu yaitu dari yang pertama bisa dari pengumpulan informasi tambahan, yang kedua bisa meminta saran dari para ahli atau pakar yang berpengalaman sebelumnya, terus yang ketiga mengendalikan lingkungan bisnis dan juga diversifikasi bisnis ya. Nah, ini sedikit berbicara tentang valuta asing, ya. Risiko valuta asing dan hedging. Hedging ini mengacu pada perlindungan dari risiko valuta asing yang biasanya dilakukan dengan memakai kontrak forward atau forwarding atau mengacu pada ekspor-impor ya. Forward kontrak ini yaitu suatu kesepakatan untuk dapat membeli atau menjual suatu falas valuta asing dengan jumlah tertentu pada kurs tertentu pula sesuai dengan update yang ada dan akan dikirimkan kepada tanggal tertentu pula di masa depan. Contohnya, dalam kegiatan ekspor impor, ini ada eksportir yang akan menerima 10 miliar pada 3 bulan yang akan datang. Estimasinya 10 miliar pada 3 bulan yang akan datang. Dengan kurs hari ini kurang lebih 10.000 per $1. Jadi, untuk menghindari risiko penerimaan yang sedikit di masa yang akan datang, maka eksportir tersebut melakukan kontrak secara forward, ya, kontrak dulu nih, guna menghindari risiko penurunan kurs falas ya, gitu ya. Maka disebut melakukan kontrak secara forward pada kurs forward hari ini, dari 1.500 per $1, sehingga pada saat menerima pembayaran tersebut ia akan memenuhi kewajiban kontrak forward dan mendapatkan 9,9 miliar dan menghindari kemungkinan kerugian atau asing lebih besar. Tuh. Jadi nilai sekarang lebih kecil diambil dulu ya, karena fluktuatif ya dari kurs falas itu, terus tukar mata uang ya. Jadi hal ini yang sama dapat dilakukan oleh importer dalam mengatasi risiko kerugian karena falas tadi. Gitu. Kalau future kontrak kompensasi untuk kuantitas valuta asing yang ditetapkan di muka dan tanggal kalender terpilih, maka kontrak future lebih liquid daripada kontrak forward. Tuh. Sehubungan dengan informasi dan risiko, ya, informasi asimetris dan pasar barang rusak. Maksudnya adalah salah satu pihak atau pembeli atau penjual memiliki informasi yang lebih sedikit dibandingkan pihak kedua dalam kaitannya dengan kualitas barang atau jasa. Disebut informasi asimetris. Misalnya pasar barang rusak atau barang second atau barang bekas. Nah, ini pasar mobil kualitas rendah mengusir mobil mewah bekas karena harga mobil kualitas rendah lebih murah. Jadi sementara mobil mewah bekas hilang dari peredaran karena pemiliknya menarik dari peredaran tersebut. Jadi hal ini disebut pilihan yang berlawanan atau extra selection, seleksi yang berlawanan. Jadi untuk menghindari hal tersebut, pihak penjual tadi memberikan garansi kualitas atas mobil mewah yang dijualnya. Ya. Jadi pos
sales service, ya, garansi. Gitu. Nah, berbeda lagi dengan pasar asuransi dan pilihan berlawanan. Ya. Pilihan berlawanan atau adverse selection sering terjadi di perusahaan asuransi. Ya. Pada mulanya asuransi kesehatan diminati oleh orang sehat karena murah. Kemudian orang tidak sehat banyak yang beli. Gitu. Jadi perusahaan asuransi banyak menanggung risiko orang sakit sehingga menaikkan preminya. Gitu. Terus ya, banyak yang orang sakit, volume juga semakin tinggi, yang ditanggung juga semakin besar. Jadi akibatnya orang sehat itu berhenti membeli asuransi dan hanya ada orang sakit yang membeli asuransinya. Berbeda dengan konsep awalnya ya. Jadi untuk menghindari hal ini, perusahaan asuransi memberikan beberapa persyaratan, diantaranya pemeriksaan kesehatan, terus premi dibedakan antara orang dengan sehat, orang bisa lebih tinggi premi daripada orang sehat. Jadi hal ini menyebabkan orang sehat kembali membeli asuransi juga, ya, karena dipertimbangkan preminya bisa lebih rendah, gitu. Dan untuk antisipasi keadaan di masa depan. Sekarang masalah bahaya moral atau moral hazard. Hal ini sering juga dialami pada perusahaan asuransi juga, asuransi kesehatan, kecelakaan, kebakaran, sebagainya. Pembeli asuransi cenderung nggak menjaga kesehatan, mengabaikan kecelakaan, dan membiarkan kebakaran. Anggapannya pada asuransi aja pasti dari asuransi. Gitu. Bahkan sering membesar-besarkan dengan kerugian yang dialaminya, agar yang didapat pun dari asuransi bisa berpikiran bisa semakin banyak. Gitu ya. Jadi perusahaan banyak menanggung kerugian, perusahaan asuransi banyak menanggung kerugian karena bahaya moral dari membeli asuransi tersebut, ya, karena moral dari pengguna asuransi tadi ya. Gitu. Jadi untuk mencegah risiko bahaya moral tersebut, perusahaan asuransi menerapkan co-insurance. Co-insurance itu apa? Yaitu membagi risiko kerugian secara signifikan antara perusahaan asuransi dengan individu atau perusahaan yang beli asuransi. Jadi nggak semua ditanggung oleh perusahaan asuransi ya, ada yang ditanggung sendiri. Jadi sehingga mereka akan lebih hati-hati dan turut melakukan pencegahan dari kayak kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain. Tuh. Oke, sekian poin materi dari pertemuan 13 ini. Silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan ya. Tentang risiko dan kepuasan tadi. Silakan kalau ada yang ditanyakan, teman-teman. Mas Bayu mungkin, Bayu Arif. Kebetulan nggak ada, Pak. Ya, Mas. Mbak Nanda. Enggak, Pak. Nah, yang lain silakan. Jangan lupa absensinya ya teman-teman ya. Absensi di learning ya.
Jangan lupa mentionnya sama download materinya ya dari e-learning ya. Ya, baik kalau misalkan sudah didengarkan dan sudah paham, ini kalau pertanyaan bisa disusulkan ke depan ya, masih ada pertemuan lagi sebelum UAS, teman-teman ya. Baik, saya akhiri dulu ya. Pertemuan ini nggak ada tugas ya, teman-teman. Saya akhiri dulu teman-teman untuk pertemuan ke-14 kali ini. Nah, tadi Mbak Nanda sempat tanya ini ya, untuk kisi-kisi UAS ya. Iya, Pak. Ya, boleh saya baca. Minggu depan Mbak, saya kasih Mbak kisi-kisinya. Di Baik, Pak, pertemuan makasih. ke-15. Kisi-kisi ya, Bu. Pak. Kisi-kisi ya, bukan soal ya. Gitu ya. Oke, saya akhir dulu kalau misalkan nggak ada yang didiskusikan, belum ada yang didiskusikan. Ini mohon maaf kalau ada salah kata selama saya mengajar tadi, ya. Semoga bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan inayah, wasabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih sama-sama.